Shalom, Mamang Inang, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Tuhan kita, yang selalu memberikan kita hidup dan yang selalu menguatkan kita. Dan terpujilah nama Tuhan kita, Yesus Kristus, sampai selama-lamanya. Renungan firman yang akan kita bacakan untuk kita semua, Mamang Inang, saudara-saudaraku yang terkasih, yaitu tertulis di Roma 10 ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-21. Kita bacakan untuk kita semua, demikian firman Tuhan. Ketidakpercayaan Israel. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemerintahan kami? Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapnya? Pertama-tama Musa berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat, dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Dan dengan berani saya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Tetapi tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, firman Tuhan yang mengajar kita di dalam renungan kita hari ini, bahwa di mana orang yang mendengarkan firman, yang selalu merenungkan firman Tuhan, orang itu akan mendapatkan kekuatan daripada firman Tuhan tersebut, akan mendapatkan semangat hidup, karena semua gejolak kehidupan dunia, hidup kita, hanya melalui firman Tuhan inilah diperoleh kekuatan. Itu pasti. Firman Tuhan inilah yang menguatkan, yang memampukan kita dapat hidup dengan percaya diri, oleh karena perkataan Tuhan hidup dan tinggal dalam hati kita. Sehingga saudara-saudara terkasih, apapun permasalahan, apapun problema, apapun tuntutan hidup yang harus kita hadapi, tetap kita lewati dengan percaya diri oleh karena firman, sehingga timbul kekuatan dalam hidup kita, timbul iman yang kuat dalam hidup kita, karena Kristus pasti akan memelihara hidup kita, mengangkat kita dan meninggikan kita sesuai dengan firman Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Di dalam segala kekhawatiran kita serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan akan mencukupi kita dengan caranya dan pasti terjawab. Oleh karena itu saudara-saudara terkasih, di firman ini, jikalau kita tetap selalu setia mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan menikmati perkataan Tuhan dalam setiap kata-kata yang Tuhan ucapkan melalui hamba-hambanya, melalui perjalanan murid-muridnya, terlebih Paulus di dalam perjalanannya sampai kepada Roma. Semuanya itu menguatkan kita, dan ini adalah sumber kuat kita, bahwa segala hidup kita benar-benar bersandar di dalam Tuhan.
Jikalau kita di luar Tuhan, kehidupan apapun yang kita miliki tidak akan mampu memuaskan kita. Jadi, oleh karena mendengar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, kita mendapatkan iman yang kuat. Saudaraku terkasih, apa yang membuat Paulus kuat untuk menghadapi segala pergumulan hidupnya dalam menjalankan kabar gembira ini kepada seluruh manusia sampai kepada kita? Dia tidak pedulikan apa yang dialami. Segala kesejahteraannya Tuhan cukupkan. Segala musuh-musuhnya, lawan-lawannya, di mana Kristen mula-mula dianggap bagi bangsa atau pemerintahan saat itu adalah aliran sesat. Tetapi Paulus menekankan bahwa Kristus Yesus yang telah disalibkan itu adalah Tuhan yang telah bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, dan menurunkan Roh Kudus untuk menghibur kita, menguatkan kita, dan kelak Dia akan datang untuk kedua kalinya untuk mengangkat kita dan menghakimi kita. Jadi jelas dalam perjalanan Paulus, hidup bagi orang-orang yang bersandar pada Kristus pada saat itu memang mengalami tekanan, nyawa pun menjadi ancaman, dan kematian para Rasul Kristus sungguh sangat luar biasa. Mereka harus kehilangan nyawanya, tapi Tuhan berkata, barang siapa yang kehilangan nyawanya oleh karena firman, dia akan mendapatkan kembali nyawanya. Di mana? Di surga. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih, hidup bersama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan serta merenungkan dan mengalami hidup kita, pasti akan Tuhan jawab segala apa yang kita pergumulan. Pasti Tuhan akan bukakan jalan segala apa yang akan kita jalani, dan pasti Tuhan akan sembuhkan segala penyakit apapun yang kita alami. Karena Tuhan adalah jawaban sempurna dari segala-galanya. Hanya Tuhanlah yang tidak mengecewakan kita. Di luar Tuhan, semuanya mengecewakan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan kita degil seperti bangsa Israel, yang dimana Kristus menginginkan mereka untuk hidup di dalam Kristus, tapi mereka bebal dan keras kepala. Biarlah kita menjadi anak yang selalu duduk di bawah kaki Tuhan, yaitu seperti Maria yang selalu setia mendengar firman Tuhan, duduk di kaki Tuhan, dan selalu menikmati setiap perkataan Tuhan. Maka iman kita hidup dan kita bertumbuh di dalam iman. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kita renungan. Dan demikianlah amang inang saudara terkasih renungan kita, dan Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa yang mulia, Allahku yang maha kuasa dan luar biasa, aku bersyukur Tuhan, firman-Mu yang telah kami dengarkan dan telah hamba sampaikan, di mana itu hamba serahkan dalam tangan Tuhan. Segala apa yang hamba katakan Tuhan, itu semua adalah daripada Tuhan, dan bukan untuk mencari nama bagi hamba, tapi untuk kemenangan Tuhan dan kemajuan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Segala apapun Tuhan pergumulan kami dalam dunia ini Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Baik pemerintahan kami, baik kami pribadi lepas pribadi, Tuhan selalu angkat kami tinggi-tinggi sesuai dengan rencana Tuhan dalam hidup kami. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, Allahku yang luar biasa, Allahku yang mulia, Allahku yang sanggup melepaskan kami dari segala belenggu apapun. Terpujilah Engkau Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus yang selalu menyertai kami sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian.